Megahnya Candi Borobudur tak lepas dari kehebatan Indonesia di masa lampau. Seperti ucapan Bung Karno, agar kita mempelajari api sejarah, kita sepatutnya tahu bagaimana cara Candi Borobudur tersebut megah berdiri hingga hari ini. Berikut merupakan sejarah singkat Candi Borobudur yang megah tersebut. Candi Borobudur termasuk salah satu kuil Buddha, candi atau monumen Buddha terbesar di dunia. Karena kemegahan dan keagungannya, candi yang dibangun pada abad ke-8 ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia. Terdapat sejarah panjang dalam berdirinya Candi Borobudur. Sampai saat ini, tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapa yang membangun Borobudur dan apa tujuan pembangunan candi ini. Diperkirakan Candi Borobudur dibangun pada tahun 800 Masehi. Perkiraan waktu pembangunan candi didasarkan pada perbandingan antara aksara yang tertulis di kaki tertutup Karma Wibangga dengan jenis aksara yang umumnya digunakan pada prasasti kerajaan pada abad ke-8 dan abad ke-9. Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan dinasti Shailendra di Jawa Tengah yang bertepatan antara kurun waktu 760 sampai 830 Masehi. Proses pembangunan Candi Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih. Candi Borobudur baru benar-benar rampung 100% pada masa pemerintahan Raja Semaratungga pada tahun 825 Masehi. Sejarah Candi Borobudur tidak terlepas dari berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Candi ini dibangun oleh seorang raja bernama Raja Samaratungga. Salah satu raja Mataram kuno keturunan bangsa Shailendra. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar tahun 780 Masehi. Nama Borobudur sendiri merupakan dua suku kata bahasa Sanskerta, yakni bara dan beduhur. Adapun arti bara ialah bermakna kompleks atau biara, sedangkan beduhur bermakna di atas. Jadi, Borobudur bermakna biara yang berada di atas bukit. Candi Borobudur dibangun dengan melalui 5 tahapan. Pembangunan Candi Borobudur sendiri konon memakan waktu sampai 50 tahun. Candi Borobudur awal dibangun pada tahun 750 Masehi dan selesai pada tahun 830 Masehi. Berikut 5 tahapan pembangunan Candi Borobudur. Tahap pertama, pembangunan dimulai pada tahun 780 Masehi. Tahap pertama ini, candi masih berbentuk bangunan kecil yang berbentuk teras bertumpuk berjumlah 3. Tahap ini, mulanya bangunan dirancang berbentuk piramida kecil dan kemudian dihancurkan. Tahap kedua, pembangunan pada tahap kedua. Jumlah teras bangunan yang semulanya berjumlah 3 kemudian diperbanyak. Hal ini dilakukan dengan dilebarkannya fondasi Candi Borobudur. Tahap ketiga. Pada tahap ini, perubahan pembangunan dilakukan lebih teliti. Puncak teras yang sebelumnya berjumlah 1 teras bundar kemudian dipindahkan dan diganti dengan 3 teras berbentuk bundar. Selain itu, setiap teras yang berada di puncak dibangun juga sebuah stupa. Tahap keempat dan kelima. Tahap ini terjadi beberapa perubahan, meliputi menambahkan relief baru, perubahan patung dan tangga di sepanjang jalan candi. Dekorasi pada monumen pun dirubah namun simbolnya tetap sama. Pembangunan candi ini dimulai pada masa Maharaja Dananjaya yang bergelar Sri Sanggarama Dananjaya, dilanjutkan oleh putranya Semaratungga dan oleh cucu perempuannya Dyah Ayu Pramodawardhani. Borobudur berbentuk punden berundak, terdiri dari 10 tingkat, berukuran 123 meter
kali 123 meter, tingginya 42 meter sebelum direnovasi, dan 34,5 meter setelah direnovasi, karena tingkat paling bawah digunakan sebagai penahan. 6 tingkatan paling bawah berbentuk bujur sangkar, dan 3 tingkatan di atasnya berbentuk lingkaran, dan 1 tingkatan tertinggi yang berupa stupa Buddha yang menghadap ke arah barat. Setiap tingkatan melambangkan tahapan kehidupan manusia. Sesuai mazhab Buddha Mahayana, setiap orang yang ingin mencapai tingkatan sebagai Buddha mesti melalui setiap tingkat kehidupan tersebut. Adapun tingkatan yang dimaksud ialah Kamadhatu. Bagian dasar Borobudur melambangkan manusia yang masih terikat akan nafsu. Rupadhatu. 4 tingkatan yang di atasnya melambangkan manusia yang telah dapat membebaskan diri dari nafsu, namun masih terikat rupa dan bentuk. Pada tingkat tersebut, patung Buddha diletakkan terbuka. Arupadhatu. Tingkat-tingkat di atasnya di mana Buddha diletakkan di dalam stupa yang berlubang-lubang, melambangkan manusia yang telah terbebas dari nafsu, rupa, dan bentuk. Arupa. Bagian paling di atas yang melambangkan nirwana sebagai tempat Buddha bersemayam. Setiap tingkatan memiliki relief-relief yang akan terbaca secara runtut berjalan searah jarum jam, arah kiri dari pintu masuk candi. Candi Borobudur ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa pada tahun 1814. Nama Borobudur yang kemudian ditulis Borobudur, kemudian ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi, yaitu desa Bor. Kebanyakan candi dinamai berdasarkan desa di tempat candi itu berdiri. Raffles juga mendukung bahwa istilah Bodur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba. Candi Borobudur sempat rusak akibat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter di Jawa Tengah. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan ringan pada candi. Borobudur juga pernah rusak akibat letusan Gunung Merapi pada bulan Oktober tahun 2010. Sebelumnya, Borobudur juga telah banyak dipugar. Proyek pemugaran digelar pada 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Indonesia dan UNESCO. Banyak kapal arca di Borobudur dicuri. Bahkan pemerintah Hindia Belanda memberikan dengan sukarela pada Raja Thailand pada tahun 1896. Karena itu, artefak arkeologi tersebar di mancanegara. Artefak arkeologi Borobudur tersebut tersimpan di beberapa museum. Candi Borobudur kini dijadikan wisata religi bagi umat Buddha. Bahkan, candi ini dijadikan pusat perayaan Waisak pada setiap tahunnya. Pada akhir 1960-an, pemerintahan Indonesia telah menganjurkan pemerintah kepada masyarakat internasional untuk pemugaran besar-besaran demi melindungi monumen ini.
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh candi dalam satu proyek besar yang dimulai sejak tahun 1975 sampai 1982. Nah, pada tahun 1991, UNESCO kemudian memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia dan masuk dalam kriteria budaya. Nah, itulah penjelasan mengenai sejarah singkat Candi Borobudur dan asal-usul Candi Borobudur secara lengkap. Saat ini, wisata Candi Borobudur menjadi salah satu tempat wisata paling banyak dikunjungi di Indonesia. Candi Borobudur mampu menarik turis lokal maupun asing, selaku salah satu warisan budaya dunia yang terkenal.